Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Dandi Saputra, NIM 1805 124806, kelas PJKR 6A. Dosen pengampu Pak Rola Anggalardika, SPD MPD AIPO P. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan biomekanika, fungsi biomekanika, beserta hukum dan contoh di dalamnya. Baiklah, yang pertama yaitu biomekanika. Biomekanika adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerak yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Secara spesifik, biomekanika terdiri dari dua kata bio, yaitu bio dan mekanika. Bio artinya adalah makhluk hidup, mekanika artinya adalah gerak. Jadi biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak makhluk hidup. Biomekanika olahraga adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip terhadap struktur tubuh manusia pada saat melakukan olahraga. Yang pertama itu memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak-gerak dasar pada olahraga. Yang kedua, mampu dalam mengembangkan gerak-gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan bermanfaat. Selanjutnya, yang ketiga, mengenali karakteristik dan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi baik untuk atlet maupun siswa. Selanjutnya, kita masuki dengan hukum keseimbangan pertama. Badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Cobalah berdiri rapat pada dinding tembok saat berdiri proyeksi titik berat dan jauh pada tumpuan kaki. Selanjutnya, dengan membungkukkan badan ke depan, titik berat badan akan bergeser ke depan sebab bagian badan pindah ke depan dan sedikit turun ke bawah. Selanjutnya, kalau kita membungkuk di tempat yang bebas, tidak rapat ke dinding, tidak akan terjatuh sebab titik badan bergeser ke depan, pantat kita bergeser ke belakang. Selanjutnya, kita masuki hukum keseimbangan yang kedua. Kita contohnya, stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya, artinya makin luas bidang tumpuan, maka makin besar pula stabilitasnya. Makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Cobalah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar 30 cm. Kemudian buka lagi selebar lagi menjadi 60 cm. Ternyata makin lebar atau makin luas tumpuan kita, makin stabil posisi kita. Selanjutnya, kita masuki hukum keseimbangan 3 dan contohnya. Stabilitas berbanding lurus dengan berat badan, artinya semakin berat seseorang semakin berat pula stabilitasnya. Sebaliknya begitu, semakin ringan badan seseorang maka semakin ringan pula stabilitasnya. Pada pertandingan tinju, ini adalah contoh olahraganya. Pada pertandingan tinju ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya. Berat badan yang sesuai pula dengan stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal bila seseorang kalah dalam pertandingan tersebut. Selanjutnya, kita masuki hukum keseimbangan yang keempat. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau benda bergerak. Kemudian, arti makin besar jarak horizontal itu ke arah tertentu, maka besar stabilitasnya ke arah tersebut juga demikian.
Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal itu, makin kecil pula stabilitasnya. Perhatikan orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Mereka membuat posisi sehingga bagian badan dan kepala condong ke belakang, sedangkan kaki satu dijulurkan jauh ke depan. Posisi yang sedemikian menyebabkan titik berat badan jauh dari kaki tumpuan yang di depan. Sebaliknya, perhatikan orang-orang saat melakukan mendorong. Badannya condong ke depan, kemudian sebelah kakinya jauh berada di belakang. Posisi ini juga menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di belakangnya. Dari contoh tersebut, dapat dipahami bahwa agar stabilitas menjadi besar, seseorang berusaha agar jarak horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Orang yang saling tarik-menarik tidak akan mungkin jauh ke depan. Jadi, jarak horizontal jauh ke arah depan harus besar. Sedangkan orang yang saling mendorong tidak mungkin jatuh ke belakang. Jadi jarak horizontal ke arah ke depan, belakang harus lebih besar. Selanjutnya, sebaliknya, orang yang akan lari lurus dalam keadaan labil. Contohnya pada permainan softball. Pelari yang akan lari ke base berikutnya sebelum lari memindahkan berat badannya ke tumpuan kaki yang di depan. Ini berarti titik berat badannya dekatkan ke sisi tumpuan. Jadi jarak horizontalnya diperkecil. Hukum kesetimbangan 5 beserta contohnya yaitu stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal. Dari titik berat badan terhadap bidang alasnya, artinya makin besar jarak vertikalnya, makin kecil pula stabilitasnya. Sebaiknya makin kecil jarak vertikalnya, makin besar pula stabilitasnya. Selanjutnya itu contohnya ada di pertandingan gulat. Lawan yang dibalik selalu berusaha agar badannya rapat ke matras, sehingga jarak vertikal menjadi sekecil-kecil. Jarak vertikal yang kecil berarti stabilitasnya besar. Baiklah. Selanjutnya tujuan mempelajari bionika tersebut. Yang pertama itu mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia. Yang kedua, memahami suatu bentuk model dasar dalam olahraga sehingga mampu mengembangkannya dengan baik. Yang ketiga, mampu memahami perkembangan gerak dasarnya. Yang keempat, mampu menerapkan suatu bentuk sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga yang baik dan benar. Fungsi biomekanika terhadap pendidikan jasmani yaitu biomekanika erat kaitannya dengan ilmu olahraga, sehingga biomekanika memiliki fungsi penting bagi pendidikan jasmani dan olahraga. Dalam hal ini, fungsi kegunaan biomekanika bagi pendidikan jasmani yaitu dijelaskan bahwa pemahaman biomekanika akan menghasilkan peningkatan pengetahuan tentang kerumitan fungsi anatomis, fisiologi, dan mekanika dari tubuh. Membedakan kesalahan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar keterampilan sehingga dapat meningkatkan perkembangan untuk kerja keterampilan khusus lebih cepat dan sempurna. Pengetahuan biomekanika juga penting bagi atlet karena akan menyadari kekeliruan untuk mencoba meniru gaya atlet lain karena gaya tersebut memberikan keberhasilan yang luas bagi atlet. Kemudian pengetahuan biomekanika juga penting bagi atlet. Begitu pula karakteristik psikologisnya. Dengan demikian, pada penyampaian yang kedua dapat digunakan oleh para olahraga untuk mengenal karakteristik dan kemampuan atlet sehingga memiliki cara untuk mengembangkan kemampuannya secara baik dan benar.